Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke guys, senang bisa kembali lagi menayangkan sebuah video. Pada kali ini saya akan coba untuk menyampaikan suatu berita atau menyampaikan sebuah pembelajaran bagi kita semua, khusus pada saat ini kita masih berpuasa di hari ke-24. Insya Allah sekitar 6 hari lagi puasa Ramadan kita akan berakhir. Di sini saya akan mengungkapkan sebuah cerita tentang Islam. Kita adalah Islam keturunan. Oke. Ini sungguh luar biasa. Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini mempunyai pulau lebih daripada 17.000 dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, dan juga mempunyai keanekaragaman suku bangsa yang juga berjibun-jibun di sini kali. Dan juga banyak keanekaragaman kepercayaan agama hingga aliran-aliran lainnya. Dan alhamdulillah Islam menjadi agama mayoritas di negeri Nusantara ini. Ya, lebih kurang sekitar 85%. Dan ini sebenarnya merupakan suatu hal yang mungkin juga boleh dibanggakan dan juga mungkin juga boleh tidak dibanggakan. Karena seingat saya ketika saya masih kecil dulu, ketika masih di SD, Islam di Indonesia itu tercatat dari guru-guru yang kita terima dari SD itu 90% lebih. Jadi ketika anggaplah SD saya sekitar tahun 80-an itu, SD SMP tahun 80-an, guru-guru masih dengan bangganya menceritakan Islam 90%. Dan saat ini kita sudah mendengar dari banyak berita juga sekitar 85%. Wallahu a'lam bishawab. Yang akan kita bahas bukan mengenai persentasenya, akan tapi dari sebuah negeri yang luas ini, beraneka ragam ini, keanekaragaman suku bangsanya sama indahnya seperti keanekaragaman hayati di bumi pertiwi ini. Dan 85% itu suatu hal yang besar sebenarnya. Tapi saya belum mensurvei secara langsung atau mengadakan riset secara langsung dari 85% itu berapa persen yang merupakan Islam keturunan. Dan berapa persen yang memang Islam, orang menjadi Islam itu karena memang mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa persen dari orang yang beragama Islam itu yang memeluk Islam karena cinta, dan itu perlu di breakdown lagi. Ya, perlu di breakdown tentang beragamanya orang Islam di Indonesia. Mungkin bervariasi, tapi yang akan saya bilang di sini, akan kita bahas di sini adalah orang beragama Islam karena Islam sebagai agama keturunan daripada nenek moyang mereka. Oke. Seharusnya kita yang Muslim secara keturunan ini tentu mempunyai kualitas yang semestinya berbeda atau lebih, katakanlah lebih mumpuni dibandingkan dengan para Islam-Islam, para Muslim yang baru
memeluk Islam seharusnya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya adalah banyak orang-orang Islam keturunan ini belajar kepada para mu'alaf yang baru masuk agama Islam. Karena para mu'alaf ini biasanya masuk Islam, dia mempelajari Islam jauh sebelum dia pindah agama menjadi Islam. Dia mengerti seluk-beluknya, mempelajarinya lebih dalam dan memahaminya lebih dalam, dan juga bahkan menghayatinya lebih dalam. Baru mereka beragama Islam. Sehingga orang Islam yang belajar, orang Islam yang keturunan ini banyak juga yang belajar kepada para mu'alaf yang memang beragama Islam itu mendapat hikmah. Karena mendapat hikmahnya merupakan hal yang luar biasa bagi mereka, sehingga mereka mempelajari agama Islam itu menjadi lebih mudah dan mendapat hikmah, kepercayaan dari umat Islam yang notabene adalah Islam keturunan. Dan ini merupakan suatu hal yang lumrah ketika umat Islam yang keturunan ini merasa nyaman dengan kondisi Islamnya sebagai keturunan. Tapi saya sangat merasa sedih karena Islam yang keturunan ini tidak benar-benar menghayati Islam. Sebagian mereka bahkan mereka menganggap semua orang akan masuk Islam. Semua Muslim akan masuk surga. Jadi mereka takkan melakukan hal-hal yang seperti orang-orang Islam, seperti orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam itu. Jadi yaitu bercerita tentang warisan orang Islam yang keturunan dengan orang Islam yang mu'alaf. Pada umumnya Muslim yang keturunan ini mereka mewarisi agama Islam hanya mewarisi sebagai sebuah naskah. Dia tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagian di antara kita memang ada yang benar-benar mengembangkan warisan agama yang dia yakini itu. Misalnya warisan daripada Islam orang tua kita tentu rukun Islam dan rukun iman. Di mana rukun Islam itu bersahadat. Tentu ada sholat 5 waktu. Oke, sahadatnya mantap. Tapi saya akan bahas di sini mengenai sholat 5 waktunya. Pada umumnya umat Islam yang keturunan ini banyak yang mengabaikan sholat 5 waktu. Kalaulah kita sebagai Islam keturunan, sholat 5 waktu ini yang merupakan kewajiban utama, seringkali kita lepaskan, seringkali kita acuhkan, seringkali kita abaikan. Tentu anggapannya adalah bahwa kita mengabaikan warisan yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita kepada kita, yaitu berupa agama Islam. Artinya warisan yang ditinggalkan khusus yang dalam sholat itu, yang 5 waktu itu, kita sendiri sudah menguranginya. Anggaplah 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu merupakan warisan yang mutlak yang harus dijalankan. Dan tak semua Muslim keturunan melaksanakan ini semua. Artinya apa? Warisan 5 waktu yang diturunkan itu, kita sudah menguranginya. Semestinya warisan Islam yang kita dapatkan dari nenek moyang kita ini kita kembangkan. Sholat 5 waktu itu merupakan satu kewajiban. Tepatilah. Tepat pada waktunya. Kemudian usahakanlah berjamaah di masjid. Karena dengan berjamaah artinya kita mengembangkan warisan yang diturunkan kepada kita. Sholatlah rawatib atau sholat sunat-sunat lainnya sebelum dan sesudah sholat wajib tersebut. Itu artinya kita mengembangkan warisan yang telah diberikan oleh para generasi terdahulu kita. Dan kalau kita itu semua sudah berjamaah sering kali di masjid, artinya kita sudah berusaha untuk mengembangkan warisan Islam yang ada pada diri kita. Bukan hanya seperti itu. Dan usahakan kalau bisa berkembanglah terus. Kalau biasanya hanya menjadi makmum, berusahalah kalau bisa menjadi imam.
sehingga Islam yang ada pada diri kita itu berkembang. Kalau bisa, kalau belum bisa juga tidak apa. Coba azan di masjid, itu artinya kita mengembangkan warisan yang telah diberikan oleh orang tua kita. Kalau itu sudah semua, berusahalah mengembangkan diri Islam kita, mungkin menjadi Bilal, atau mungkin selanjutnya juga menjadi khotib, atau bahkan menjadi penceramah. Dan plus tentunya dengan ibadah-ibadah lainnya seperti melaksanakan sodako, infak, tolong menolong kepada orang sekitar kita. Itu artinya adalah Islam yang ada pada diri kita, warisan Islam yang ada pada diri kita itu kita kembangkan. Bukan hanya stuck, bahkan bukan hanya mengurangi. Sebagaimana warisan harta yang ditinggalkan oleh para orang tua kita. Hanya sebagian kecil mungkin yang warisan orang tuanya berkembang menjadi bahkan lebih banyak. Tapi sebagian besar lainnya warisan orang tua ini berkurang, bahkan menjadi kecil atau bahkan menjadi hilang. Tak banyak orang yang meneruskan mendapatkan warisan dari orang tuanya bertahan, akan tetapi terus berkurang. Bahkan mirisnya lagi, orang tuanya yang dulu tuan tanah, ketika warisan sudah jatuh kepada anak-anaknya, bahkan ada anaknya itu yang terpaksa harus menyewa untuk kehidupan hari-harinya. Karena mereka tak mampu menjaga warisan orang tuanya. Jangankan mengembangkan, bahkan minus. Seharusnya untuk tinggal diri mereka saja bisa pas, akan tetapi terpaksa harus menyewa. Karena warisannya telah digadaikan untuk masuk ke dalam perut mereka. Nauzubillah. Jangan sampai warisan Islam yang ada pada diri kita ini tergerus seperti itu, malah bahkan menjadi minus. Contohlah kita kepada para mu'alaf kita yang akhir-akhir ini marak masuk kepada Islam dengan keyakinan yang tinggi, dengan segala macam hikmah yang mereka dapat. Ada hikmah yang mereka dapatkan melalui rasa cinta kepada lawan jenis sehingga mereka menyatu. Ada melalui penelusuran atau pendalaman, pembelajaran sebelum memasuki Islam, memeluk Islam, mereka sudah belajar dahulu. Ada yang hikmah mereka dapatkan secara ilahiyah yang mereka jalan sendiri melalui pengalaman-pengalaman hidup yang mereka alami, sehingga mereka memutuskan untuk memeluk Islam. Dan para mu'alaf ini kita akui bahwa pemahaman mereka cukup luar biasa dalam berislam, termasuk ilmunya. Contoh saja seperti Ustadz Felix Xiao, kemudian Yahya Waloni, itu merupakan mu'alaf-mu'alaf yang dikirim Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat Islam dan juga menjadi contoh bagi kita yang beragama Islam, merupakan warisan. Kita tahu bagaimana sepak terjang Yahya Waloni terhadap dunia Islam dan ilmu-ilmunya tentang Islam. Kita tahu bagaimana Felix Xiao mendalami ilmu Islam itu jauh luar biasa daripada kita yang hanya Islam keturunan. Plus lagi tambah sejumlah artis yang masuk ke dalam Islam, mulai dari Marcel Darwin, kemudian Deddy Corbuzier, kemudian Marcella Simon, kemudian Roger Danuarta. Mereka ini adalah generasi Muslim yang mendapat hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk kepada Islam. Dan kita bisa lihat sepak terjang mereka dalam dunia Islam. Mereka paham terhadap ilmu Islam meskipun mereka masih baru memeluk Islam. Untuk itu, mari para Muslim yang beragama Islam mendapatkan dari darah keturunan, mari kita terus tingkatkan keislaman kita, kembangkan keislaman kita. Jangan sampai Islam kita menjadi minus atau bahkan menjadi tergadai Islam kita karena kita mengutamakan kepentingan duniawi. Semua na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi. Dan komentar saya sedikit mengenai Gus Miftah yang memasuk
memasuki gereja untuk memberikan sambutan sebagai sambutan kebangsaan di sana, itu saya secara pribadi tidak bisa menghakimi bahwa dia kafir. Karena kita atau saya pribadi tidak mengetahui apa isi daripada yang dia sampaikan di gereja tersebut. Seandainya yang disampaikannya itu memang benar merupakan suatu sambutan daripada kebangsaan atas toleransi beragama, mungkin tidak ada salahnya. Yang penting dia menyampaikan itu lurus, tidak mencampur adukan akidah Islami dan akidah Nasrani, di mana saat ini mau tidak mau Gus Miftah itu merupakan salah satu ustadz di bumi persada ini dengan keanehan yang dia sodorkan melalui ceramah-ceramahnya. Akan tetapi kita serahkan kepada dia sendiri, apakah ketika dia menyampaikan itu dia menggadaikan akidahnya apakah tidak. Kalau memang menyampaikan hanya pidato mengenai toleransi di gereja tersebut, itu merupakan suatu hal toleransi yang luar biasa yang tetap dijaga oleh bangsa ini. Karena bangsa ini merupakan bangsa yang beraneka ragam. Ya, akan tetapi untuk akidah memang tidak bisa diputar balikkan, tidak bisa diuji coba. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya dalam peribadatan kita tidak bisa berubah, tidak bisa menukar-nukar ke akidah kita. Kasus Gus Miftah itu kita serahkan kepada dia, dan saya sebagai muslim keturunan juga, dan insya Allah mengetahui ilmu Islam sedikit, saya tidak pernah mengkafirkan Gus Miftah, karena hak prerogatif tertinggi terhadap orang itu kafir apakah tidak kafir terhadap agamanya, itu hanya Tuhan saja yang menentukan dia kafir apakah tidak kafir. Oke, kafir ataupun tidak kafir itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan juga si pelakunya itu sendiri yang tahu apakah dia telah menggadaikan akidahnya, apakah dia telah merubah keyakinannya dengan akidah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Untuk menjaga damainya negeri ini yang saat ini sedang heboh, sedang memerlukan energi lahiriah wal batiniah daripada segenap energi anak bangsa ini, mari kita tetap jaga kebinekaan kita, mari kita tetap jaga toleransi hidup beragama kita, dan para tokoh mari kita juga jaga, jangan membuat rusuh dengan sesuatu hal yang menjadi kontroversi. Kita Indonesia masih banyak tugas, Papua masih memerlukan konsentrasi tinggi. Kemudian COVID juga masih memerlukan konsentrasi tinggi untuk kita semua membenahinya. Semoga bermanfaat video singkat saya ini. Tetaplah berislam yang benar-benar Islam, tetaplah menjaga toleransi, tetaplah bersatu negeriku. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-26 pada tahun 1442 Hijriah atau 2021 Miladiah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.